Kembali lagi di acara Serba Serbi Ramadan Talkshow Religi bersama Sultra TV, dan kami masih menghadirkan tamu yang istimewa di studio dalam rangka menemani pemirsa Sultra TV di rumah yang tentunya sedang menyiapkan menu berbuka puasa. Masya Allah, tadi sempat terputus Bunda perbincangan santai kita ya, yang sangat luar biasa. Nah, yang ingin saya tanyakan, kalau saya melihat begitu ya, Muhammadiyah maupun organisasi perempuan dalam hal ini Aisyah itu memang sangat konsen sekali dengan pendidikan dan kesehatan gitu ya. Nah, ada mungkin alasan atau motivasi tertentu atau historisnya kenapa Muhammadiyah maupun dalam hal ini Aisyah khususnya itu sangat konsen sekali dan memilih kesehatan dan pendidikan sebagai konsen utama gitu dalam organisasinya. Baik, jadi kalau memang sejarahnya sebenarnya panjang ini kalau dicerita ya, karena Ahmad Dahlan beliau itu sosok apa ya yang dikenal sebagai tafsir amali ya. Dalam artian kenapa seperti itu, karena kalau dia membaca ayat dia tidak menulis sebuah buku tapi dia merenungkan apa maunya ayat ini, kemudian itu yang dia lakukan. Jadi tadi kenapa di konsep pendidikan, karena memang sadar bahwa kehidupan ini manusia adalah makhluk didik yang perlu dididik, maka kita harus hadir dalam dunia pendidikan. Nah, terkait bahkan diawali dengan kalau Aisyah sebelum berdiri diawali dengan pengajian Quran surah Al-Asr, itu dalam istilah pengajian Al-Asr itu di mana wal asri, di situ Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim, wal asri, demi masa, wal asri innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Ini yang menjadi kajian-kajian di masa Ahmad Dahlan sebelum berdirikan organisasi ini dan turun-temurun diwarisi sampai sekarang. Jadi Allah sudah mengingatkan kita bahwa manusia sesungguhnya dalam keadaan merugi, illa, kalau dalam agama illa, kecuali siapa yang tidak merugi? Yang pertama, illalladzina amanu, adalah orang yang memiliki kecerdasan spiritual. Kemudian wa amilus salihat, memiliki kecerdasan sosial. Maka ayat yang kedua inilah Muhammadiyah harus tampil sebagai organisasi sosial kemasyarakatan, membuktikan dirinya melakukan pencerahan-pencerahan, sehingga dalam dunia pendidikan ini adalah sekaligus sebagai instrumen dakwah, sekaligus media untuk melakukan pencerahan. Demikian juga dalam kesehatan, Muhammadiyah konsen dalam Quran surah Al-Maidah juga dikatakan man ahyaha faka'an nama ahyan nasa jami'a. Barang siapa yang memelihara satu kehidupan, maka dia sama dengan melakukan kehidupan kepada seluruh umat manusia. Jadi gerakan-gerakan Ahmad Dahlan itu memang terinspirasi dari firman Allah. Itulah saya katakan kalau dia membaca tidak menulis sebuah buku tetapi merenungkan lalu melakukan suatu gerakan. Nah, inilah yang diwarisi turun-temurun sebagai kader, sebagai generasi pelanjut Muhammadiyah. Saya kira seperti itu. Luar biasa. Ini pemirsa, saya tuh menyimak jawaban dari beliau ini ya sampai merinding gitu loh. Tidak hanya menyampaikan dalil yang sangat penting sekali dan patut ini menjadi catatan untuk kita semua bahwa kita menjadi manusia yang merugi loh ya, demi masa kita menjadi manusia yang merugi, kecuali orang-orang yang senantiasa tadi Bunda sebutkan ya harus Bun tadi cerdas secara spiritual ya. Juga cerdas secara sosial, jadi kesalehan sosial dan kesalehan luar biasa. Dan memang ini sangat menginspirasi kita semua gitu ya, sampai merinding tadi, terkesima sekali dengan jawabannya Bunda, dan mudah-mudahan pemirsa Sultra TV di rumah pun bisa terinspirasi oleh beliau gitu ya. Kemudian Bun tadi berbicara tentang pendidikan ya. Dulu pun saya waktu TK itu TK Aisyah. Oh iya. Dulu TK Aisyah saya pun juga TK Aisyah di mana? Di Jawa Barat. Oh, karena kan saya memang tahun 2016 baru ke sini. Oh, iya. Jadi kalau ingin saya tahu Bun, tingkat pendidikan yang ada di Aisyah itu dari level mana saja sampai level mana saja Bun? Kalau Aisyah sendiri gitu khususnya. Jadi kalau Aisyah itu memang selama ini dikenal itu Aisyah bergerak di TK ya, TK apalagi ini sudah alumni. Subhanallah ya. Jadi
TK Aisyah Bustanul Atfal, Bustanul tetapi Atfal, ya. sebetulnya sekarang ini bahkan ada yang plesetkan dari taman kanak-kanak sampai taman kakek-kakek. Kakek-kakek, Iya, jadi itu yang digarap. Jadi ada SD Aisyah, ada Oh, SMP. sudah ada SD Aisyah? Kalau di Kendari belum. Belum ada. Iya, jadi ini lompat dari perguruan dari TK. Karena disinggung pendidikan ya kan, tahun ini alhamdulillah kami direstui oleh Kemendikbudristek untuk mendirikan perguruan tinggi di Aisyah, dalam hal ini ISTEK, Institut Sains Teknologi dan Kesehatan. Mohon doanya supaya Aisyah ini bisa lebih berkiprah dalam dunia Amin, pendidikan. Allahumma amin. Mungkin saya ingin bertanya sedikit, berarti kalau saya tadi menyimak jawaban Bunda, di provinsi yang lain memang sudah ada SD Aisyah, kemudian SMP Aisyah memang sudah ada, Iya. Bunda? Kalau di provinsi lain saya kira sudah ratusan ya. Iya. Kalau TK malah sudah ribuan. Iya. Kira-kira ada kendala apa saja sehingga di Sulawesi Tenggara ini, khususnya di Kota Kendari, belum ada SD Aisyah, kemudian SMP, SMA Aisyah? Kira-kira ada kendala apa, Bun, yang mungkin belum terbentuk ini SD, SMP? Sebetulnya kalau bicara kendala sebetulnya terpulang ke kita sebenarnya, begitu. Dan insya Allah kita akan upayakan mungkin nanti akan berdiri, hanya karena memang di Sultra ini ya untuk SMA SMP masih kita ke Muhammadiyah. Jadi sudah ada. Insya Allah menyusul. Kalau di SD itu sudah ada di Konawe, karena tadi disinggung sudah ada PDA, jadi di Konawe tahun kemarin sudah membuka alhamdulillah SDIT di sana. SDIT. Iya. Jadi murid-murid yang ada di TK itu banyak orang tua menginginkan sebetulnya anaknya tetap dididik di lingkungan Perserikatan Muhammadiyah. Nah, dengan terinspirasi itu lalu dibukalah SD itu sendiri. Oh, Masya Allah, luar biasa ya. Di Konawe malah sudah terbentuk dulu ya? Sudah ada SDIT-nya di sana. Yang menarik karena dari 50 murid yang selesai itu hanya bisa daya tampungnya 30 kapasitas ruangan, sehingga ada partisipasi orang tua. Yang penting anaknya mau masuk di situ, dia ikut membantu mencukupkan ruangan. Dan ini saya kira menarik, partisipasi masyarakat. Luar biasa. Karena memang mau tidak mau ketika kita ingin menciptakan generasi yang Masya Allah gitu ya, perlu kerjasama, tidak hanya keinginan diri kita sendiri, kemudian organisasi yang kita punya, tapi tentu perlu sinergi ya, tidak hanya dengan masyarakat, tapi perlu support juga saya kira dengan pemerintah setempat ya, Bun. Nah, kemudian pertanyaan saya lagi, Bun. Bunda menyikapi banyaknya atau maraknya organisasi-organisasi perempuan yang lain gitu. Apakah menurut Bunda ini suatu hal yang baik, atau mungkin kompetitor, atau mungkin justru bisa kita kerjasama? Bunda menyikapi hal ini bagaimana, Bu? Saya kira satu hal yang positif itu kalau banyak organisasi perempuan terbentuk. Paling tidak lewat organisasi itu perempuan lebih tercerahkan, karena lewat organisasi tempat dia bernaung tentu ada gerakan-gerakan untuk keluar. Nah, tentu mengawali dulu dari dalam kan, seperti itu. Jadi semakin banyak saya kira semakin bagus supaya perempuan itu bisa berperan secara maksimal. Maksimal. Baik, ini adalah pertanyaan yang sudah sangat sering ditanyakan, tetapi memang nggak pernah habis juga ini pertanyaan gitu ya. Tidak hanya mungkin ditanyakan oleh saya, tapi pemirsa Sultra TV di rumah ini masih sering berdebat tentang hal ini, Bunda. Bagaimana seorang muslimah ya, banyak yang menyebutkan bahwa sebaik-baik muslimah itu adalah yang berdiam diri di rumah atau mungkin beraktivitas di rumah begitu ya. Itu adalah sebaik-baiknya perempuan. Nah, bagaimana Bunda menyikapi hal ini? Karena tentunya kalau kita sudah aktif di sebuah organisasi, itu kita akan dituntut untuk tidak lagi berada di rumah, tapi tentunya kiprah kita juga harus dirasakan oleh masyarakat. Nah, Bunda menyikapi hal ini. Jadi memang ungkapan turun-temurun itu perempuan lebih bagus di rumah. Jadi kalau saya sebenarnya jangan dimaknai secara tekstual. Betul. Kalau dimaknai secara tekstual, maka dia perempuan hanya bergelut di rumah tangga. Tetapi mari kita maknai secara kontekstual. Artinya kita boleh berkiprah di luar, tapi sesungguhnya tetap kita ada di rumah. Benar. Kita ini adalah bagian yang dirindukan di rumah, sebagai istri, sebagai ibu dari anak-anak, seperti itu. Jadi kalau saya seperti itu, jadi tetap ungkapan itu mari kita dengar, tetapi menjadi saya katakan kita maknai secara konteks bahwa perempuan ya boleh keluar, yang penting juga tetap memelihara diri ya, karena bagaimanapun
perempuan ini adalah sosok apa ya yang memang perlu dijaga. Betul. Ya perlu dijaga, tentu dia juga yang harus memelihara diri, karena kita juga tidak bisa keluar dari norma-norma agama ya. Apalah artinya kita keluar kalau juga kita melanggar norma-norma agama. Yang jelasnya kita sadar bahwa keluar itu adalah gerakan sosial yang menuntut kita untuk bergerak. Luar biasa ya. Nah memang persoalan-persoalan seperti ini, perbedaan-perbedaan pendapat itu kan kembali kepada individunya masing-masing ya Bunda. Artinya ketika perempuan tersebut memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga, seutuhnya itu adalah pilihannya masing-masing. Mungkin memang ada alasan kenapa memilih keputusan tersebut. Tetapi kita kita hargai hal itu. Tetapi tentunya kita juga harus menghargai ketika perempuan-perempuan yang lain, muslimah-muslimah yang lain pun memutuskan untuk berkiprah juga di masyarakat, karena bisa jadi punya dalil dan alasan tertentu juga. Bukankah manusia yang paling beruntung adalah manusia yang paling memberikan manfaat untuk orang lain ya. Jadi kita tidak perlu lagi lah memperdebatkan hal itu, tidak perlu lagi menjadikan perpecahan maupun perbedaan, dan kita saling menghormati keputusan masing-masing ya Bunda ya. Nah kemudian sedikit Bunda saya singgung, sekarang ini organisasi-organisasi baik itu organisasi perempuan maupun organisasi-organisasi yang lain sering sekali, apalagi ini Aisyah ya, yang mau tidak bisa dilepaskan dari Muhammadiyah begitu. Nah kira-kira di Aisyah ini adakah unsur politis di dalamnya gitu ya, ataukah memang murni hanya organisasi kemasyarakatan yang concern di bidang tadi dakwah, pendidikan, kesehatan, atau bagaimana Bunda? Iya. Kalau dikatakan adakah politik di dalamnya, tergantung kita lihat politik yang kita maksud itu sebenarnya siapa, apa ya, apakah politik praktis atau bagaimana, karena politik sebenarnya bagian daripada kehidupan kita ya. Hanya kalau mungkin saya bisa tangkap maksud Mbak ini adalah politik praktis. Jadi di Muhammadiyah memang kita tetap eksis sebagai organisasi kemasyarakatan dan tidak berpolitik praktis. Tetapi disadari warga Muhammadiyah dan Aisyah itu punya hak politik, tapi tidak diarahkan oleh pimpinan di atas. Silakan berkiprah di mana yang Anda senangi, menyalurkan hak politiknya, tetapi lagi-lagi kita tidak bergerak dalam dunia politik praktis. Makanya kalau ada anggota yang ingin menyalurkan aspirasinya lewat politik praktis, itu harus legowo melepaskan kepengurusannya di organisasi. Oh begitu ya? Jadi dibolehkan, tetapi meletakkan dulu jabatannya di Muhammadiyah dan Aisyah supaya tidak membawa-bawa nama persyarikatan di politik. Oh iya betul. Supaya tidak ada konflik of interest di dalamnya begitu ya Bunda. Berarti boleh silahkan, tidak melarang anggotanya untuk berpolitik praktis, tapi tentunya untuk menghindari gesekan-gesekan ketika yang bersangkutan misalkan masih ada amanah sebagai pengurus, harus diletakkan dulu begitu ya. Nanti kalau misalnya sudah selesai, boleh lagi menjadi pengurus ya? Boleh lagi, Masya Allah, luar biasa. Baik pemirsa Sultra TV di rumah, tadi sudah sangat gamblang dijelaskan ya bagaimana organisasi PW Aisyah ini, kiprahnya, kemudian juga program-programnya, dan juga pendapat Bunda sendiri tentang sosok atau kiprah perempuan, baik itu dalam internal rumah tangga, keluarga maupun di masyarakat. Tapi tentunya satu ya Bun, seorang istri yang mungkin ingin berkiprah di luar tentunya harus seizin suami ya Bun, itu nomor satu ya. Seperti itu. Seizin suami, karena tentunya ridho Allah adalah ridho suami, dan kita akan lebih berkah dan lebih mudah langkah kita di masyarakat ketika suami mengizinkan kita. Baik, kita akan bertemu kembali di segmen yang ketiga setelah jeda berikut. Tetap di Serba Serbi Ramadan Talkshow Religi bersama Sultra TV.